Halo, saya Yunita Dwi Ratnasari dari UPBJJ Kota Malang. Pada kesempatan ini, melalui video tugas 3 mata kuliah Public Speaking, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul meningkatkan kepercayaan diri melalui public speaking di ruang publik. Saya harap pidato ini dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai pokok permasalahan yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para mahasiswa, pekerja muda, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, saya Yunita Dwi Ratnasari. Berbicara adalah pekerjaan sehari-hari saya. Tapi hari ini menjadi begitu luar biasa bagi saya karena mendapat kesempatan untuk berbicara di depan orang-orang yang sangat luar biasa, yaitu para mahasiswa, pekerja muda, serta seluruh hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul, belajar, dan bertumbuh bersama. Pada kesempatan ini, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang public speaking dengan judul meningkatkan kepercayaan diri melalui public speaking di ruang publik. Mengapa keterampilan ini penting? Karena di era persaingan global dan kemajuan teknologi komunikasi, kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas dan meyakinkan bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi modal utama dalam dunia akademik, dunia kerja maupun kehidupan sosial. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi yang pertama tentang memahami mengapa kemampuan public speaking itu penting. Yang kedua, kita akan membahas apa saja faktor yang sering menghambat kita ketika berbicara di depan publik. Dan yang terakhir, mengajak setiap peserta menetapkan satu langkah konkret yang bisa dilakukan dalam 30 hari ke depan untuk melatih public speaking. Hadirin sekalian, sepanjang penyampaian saya, bila ada yang ingin bertanya, silahkan saja diinteraksi. Sebelum masuk ke bagian isi, izinkan saya membuka sesi dengan sebuah pantun sebagai ungkapan semangat dan inspirasi bagi kita semua. Pertama, memetik melati, aromanya harum menenangkan hati. Public speaking kita pelajari hari ini untuk berani berbicara dan tampil percaya diri. Hadirin yang saya hormati, public speaking bukan hanya tentang berbicara lantang di depan banyak orang. Lebih dari itu, public speaking adalah seni menyampaikan ide, mempengaruhi lingkungan, serta keberanian untuk membuka suara saat diperlukan. Data menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa di Indonesia masih enggan untuk mau menyampaikan pikirannya secara langsung kepada khalayak, masih malu untuk maju di depan ruangan, masih belum mampu menguasai forum, dan kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum. Kemampuan public speaking itu sangat penting. Tidak sedikit dari kita yang memiliki gagasan hebat, tetapi merasa ragu untuk menyampaikannya. Malu untuk maju, takut salah, atau merasa forum terlalu besar untuk ditaklukkan. Begitu pula bagi para pemuda desa, keterbatasan pengalaman berbicara di ruang publik membuat potensi diri seringkali kurang teratasi. Pada kesempatan dalam pendidikan, pekerjaan, hingga kegiatan sosial seringkali diberikan kepada mereka yang berani menyampaikan pendapat.
Dengan kemampuan public speaking, kita bisa membangun relasi, mempresentasikan ide, menciptakan peluang, dan membuka pintu-pintu kesuksesan yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Mari kita akui bersama bahwa public speaking itu bukan keterampilan yang datang begitu saja. Ada berbagai hambatan yang sering kita alami. Yang pertama, rasa takut. Takut dinilai, takut salah bicara, takut ditertawakan. Rasa takut itu sebenarnya normal, bahkan dialami oleh pembicara besar sekalipun. Cara mengatasinya adalah dengan menerima rasa takut itu sebagai bagian dari proses, bukan sebagai musuh. Kedua, kurangnya latihan. Kepercayaan diri tidak muncul karena teori, melainkan karena kebiasaan. Mulailah dari lingkungan kecil, berbicara dalam kelompok belajar, memimpin diskusi kecil, atau membuat rekaman suara sendiri. Yang ketiga, tidak mengenal materi. Banyak orang gugup bukan karena tidak bisa berbicara, tapi karena belum memahami apa yang ingin disampaikan, dan kuncinya yaitu persiapan. Semakin siap Anda, semakin rasa kecil, rasa cemas yang muncul. Keempat, tekanan lingkungan. Ada yang merasa forum terlalu besar, audiens terlalu kritis, atau suasana ruang publik terlalu menegangkan. Untuk itu, latihlah kemampuan hadir di depan orang, mulai dari forum yang kecil, kemudian bertahap menuju forum yang lebih besar. Hadir sekalian, saya mengajak Anda melakukan satu langkah konkret yang dapat membantu Anda dalam 30 hari ke depan. Ambillah satu komitmen untuk melatih diri berbicara di depan publik secara bertahap. Misalnya, minggu pertama, berlatih bicara 1 menit di depan cermin. Minggu kedua, coba berbicara di depan teman dekat atau kelompok kecil. Minggu ketiga, ikuti forum diskusi kelas dan setidaknya bertanya atau menyampaikan pendapat. Minggu keempat, tampil di depan komunitas, KM, atau forum pemuda desa. Satu langkah kecil ini, jika dilakukan konsisten, akan membawa pengaruh besar. Anda bukan hanya menjadi lebih berani, tetapi juga lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Hadirin yang saya banggakan, sebagai penutup, mari kita ingat bersama bahwa public speaking bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari, diasah, dan dikembangkan. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak anak muda yang mampu berbicara, menyampaikan gagasan, dan berani menghadapi publik. Baik mahasiswa maupun pemuda desa, kalian semua memiliki potensi yang luar biasa. Yang perlu hanyalah keberanian untuk memulainya. Mari kita tinggalkan rasa takut. Mari kita buka suara, dan mari kita melangkah maju dengan percaya diri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga ilmu dan semangat yang kita dapat hari ini membawa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.